Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Safitri dengan NIM 12160000185. Saya mahasiswi semester 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Pendahuluannya ada fungsi, yaitu untuk menguji ada tidaknya perbedaan dua sampel independen alternatif uji T dua sampel independen. Two sample independent test. Spesifikasinya, data terdiri dari dua gugus sampel acak, yaitu X dan Y. Lalu data berskala ukur minimal ordinal. Lalu kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama, dan fungsi sebaran dari kedua populasi hanya berbeda pada lokasinya. Selanjutnya yaitu ada statistik uji N kurang dari 20. Yang pertama, gabungkan kedua sampel, kemudian beri peringkat dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk nilai yang sama diberi peringkat yang sama dengan rata-rata dari posisi peringkat-peringkat pengamatan. Lalu, jumlahkan peringkat-peringkat dari populasi 1, yaitu nilai-nilai X. Jika parameter dari populasi 1 lebih kecil daripada parameter populasi 2, kita mengharapkan untuk ukuran-ukuran sampel yang sama, bahwa jumlah peringkat untuk populasi 1 pun lebih kecil daripada jumlah peringkat untuk populasi 2, begitu juga sebaliknya. Lalu, statistik uji didasarkan pada jumlah peringkat yang cukup kecil atau cukup besar dari amatan-amatan sampel yang berasal dari populasi 1. Statistik uji yang digunakan adalah T sama dengan S min N1 dikali N1 plus 1 dibagi 2, dengan S adalah jumlah peringkat hasil pengamatan yang merupakan sampel dari populasi 1. Untuk hipotesis 1 dengan nilai rata-rata X tidak sama dengan nilai rata-rata Y, maka tolak H0 jika T hitung lebih kecil W alpha per 2 atau T hitung lebih besar dari W1 min alpha per 2. Kemudian jika hipotesis 1 itu adalah rata-rata nilai X kurang dari rata-rata nilai Y, maka tolak H0 jika T hitungnya itu kurang dari W alpha. Kemudian jika hipotesis 1 itu rata-rata X-nya lebih besar dari rata-rata Y, tolak H0 jika T hitung lebih besar dari W1 min A. Nah, nilai W diperoleh dari tabel Mann-Whitney. Dengan catatan, W1 min A per 2 itu diperoleh dari N1 dikali N2 min W alpha per 2. Dan W1 min alpha itu sama dengan N1 dikali N2 dikurangi W alpha. Selanjutnya yaitu ada statistik uji N lebih dari 20. Jika N1 atau N2 lebih besar dari 20, maka digunakan pendekatan normal Z dengan rumus seperti di bawah ini. Dengan kriteria uji satu arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alpha atau p-value kurang dari alpha. Lalu dua arah, tolak H0 jika Z hitung mutlak lebih besar dari Z alpha per 2. Terima dalam hal lainnya atau p-value kurang dari alpha. Lalu di sini ada kasus, ingin diteliti apakah volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Diambil sampel random sebanyak 10 salesman yang tidak berpendidikan akademis dan 23 salesman yang berpendidikan akademis. Dua grup tersebut dipisahkan sebagai grup A, tidak berpendidikan akademis, dan grup B berpendidikan akademis. Data ditunjukkan sebagai berikut. Ini datanya, lalu ujilah dengan taraf signifikan 5%. Selanjutnya yaitu ada tahapan uji Mann-Whitney menggunakan SPSS. Langkah pertama, setelah masuk ke program SPSS, klik variable view pada SPSS. Pada kolom name baris pertama, tulis populasi, lalu pada kolom name baris kedua, tulis penjualan. Pada kolom type, pilih numerik, dan pada kolom width, pilih 8, pada kolom desimal, pilih 0.
Selanjutnya, pada kolom values, masukkan value 1 dan pada label tulis tidak berpendidikan. Lalu, pada kolom values, masukkan value 2 dan pada label tulis berpendidikan akademis. Lalu di sini ada kolom measure, pilih nominal lalu pilih scale. Selanjutnya, buka data view pada SPSS, maka didapat kolom populasi dan penjualan. Di sini ketikkan data sesuai variabelnya. Setelah itu, klik Analyze, lalu Non-Parametric Test, lalu Legacy Dialogs, lalu pilih To Independent Samples, lalu masukkan penjualan ke tes variabel list dan populasi ke grouping variabel dan pilih Define Groups, grup 1 dan grup 2. Lalu klik Main Whitney pada Test Type, lalu klik OK. Nah, setelah itu hasil dapat diinput dari jendela output. Di sini ada kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang uji Main Whitney. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.